Pemirsa, menghadapi 2024, pertumbuhan ekonomi dunia diprediksi masih akan menghadapi sejumlah tantangan dan hambatan. Mulai dari tingkat suku bunga bank sentral global yang masih tinggi hingga tensi geopolitik yang masih belum selesai. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan akan memberi rambatan pada pertumbuhan ekonomi domestik. Lalu kebijakan apa yang diambil Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi domestik? Kita akan membahasnya bersama Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, Bapak Firman Muhtar. Selamat pagi Pak Firman. Selamat pagi Mbak Jessica. Iya Pak Firman, kami melihat dan kami juga sudah mendapatkan informasi kalau dari IMF, OECD, pertumbuhan perekonomian di tahun 2024 ini akan melandai Pak. Bagaimana dengan BI memproyeksikannya? Makasih Mbak. Jadi sesuai dengan diskusi kami dalam rapat Dewan Gubernur bulan Desember yang lalu, kami perkirakan bahwa memang pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2024 ini akan lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2023 yang kami perkirakan 2024 akan sekitar 2,8 melandai dari 3,0 pada tahun 2023 kemarin. Ini tentunya dipengaruhi sebagai dampak dari bagaimana kebijakan respon negara maju dalam memperketat kebijakan moneternya dan juga berbagai permasalahan ketidakpastian global, Mbak. Oke Pak, dengan adanya banyak sekali tensi geopolitik di beberapa negara, kemudian adanya kebijakan bank sentral global yang masih tinggi, tentu ini kalau kita melihat perekonomian global melandai, apakah ini akan merambat pada perekonomian domestik, Pak? Sebagaimana perekonomian terbuka, tentunya kondisi perekonomian global yang melandai tersebut akan berdampak terhadap perekonomian domestik. Dari sisi neraca perdagangan tentunya kami akan perkirakan bahwa memang ini akan berdampak terhadap ekspor kita yang akan lebih lambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun demikian, satu hal positif yang dapat kami sampaikan bahwa hasil bacaan kami, perekonomian domestik, permintaan domestik masih akan tetap kuat sehingga bisa menopang perekonomian kita di tahun 2024 ini. Di tahun 2023 kami perkirakan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 4,5 sampai dengan 5,3. Pada tahun 2024 kami perkirakan pada kisaran 4,7 sampai dengan 5,5. Ini tentunya sekali lagi ditopang oleh permintaan domestik baik dari konsumsi rumah tangga, investasi yang kira-kira memang akan menopang pertumbuhan kita di tahun ini, Mbak. Oke, di tahun 2024 BI masih optimis kalau pertumbuhan ekonomi domestik ini masih akan positif. Tapi Pak, kalau kita melihat sebetulnya tantangan itu tidak hanya berasal dari eksternal. Kalau di dalam negeri kita juga melihat ada tantangan lain, yaitu tahun politik, Pak. Bagaimana ini Bank Indonesia melihat ketahanan perekonomian untuk tahun 2024? Karena kalau kita lihat Pak, dengan adanya tahun politik ini juga disebut-sebut investor yang masuk ke dalam negeri, terutama dari sisi foreign direct investment, kemudian di satu sisi kami juga melihat bagaimana sektor real ini pasti akan terdampak. Bagaimana asesmen dari Bank Indonesia? Saya sampaikan tadi memang ekonomi domestik masih akan tetap positif. Kegiatan pemilu bahkan persiapannya di tahun lalu di triwulan terakhir dan kami perkirakan akan berlanjut dengan berbagai kegiatan di tahun ini tentunya secara langsung akan mendorong kegiatan-kegiatan ekonomi dari konsumsi rumah tangga ini tentunya. Kami perkirakan ini menopang proyeksi kami yang tadi. Itu satu hal yang pertama. Pertumbuhan ekonomi ini juga tentunya didukung oleh stabilitas perekonomian, dalam hal ini inflasi dan nilai tukar. Dapat kami sampaikan bahwa inflasi di tahun lalu itu mencapai 2,61% dan ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang 5,51. Ini tentunya akan juga menambah daya beli masyarakat di tahun 2024 ini. Kami perkirakan tahun 2024 inflasi akan berada dalam kisaran target yang lebih rendah dari tahun sebelumnya pada level 2,5 plus minus 1. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bagaimana kegiatan ekonomi domestik yang kami perkirakan akan positif ini ditopang oleh stabilitas nilai tukar rupiah. Satu sisi memang pertumbuhan ekonomi dunia seperti saya sampaikan tadi akan lebih lambat dibandingkan tahun 2023. Tapi sisi lain persepsi masyarakat dunia khususnya investor terhadap bagaimana arah kebijakan moneter global ke depan, terutama didorong oleh Amerika yang diperkirakan akan mulai menurunkan
suku bunganya. Kami perkirakan Fed Fund Rate, suku bunga kebijakan dari Amerika Serikat akan bertahan sampai dengan semester pertama sebelum akan menurun menjadi di semester kedua sekitar 50 basis point. Jadi gambaran ini pada gilirannya mendorong faktor ketiga adalah aliran modal akan mulai masuk ke negara berkembang termasuk Indonesia. Dan ini tentunya akan berdampak positif terhadap nilai tukar rupiah kita yang sekali lagi akan turut mendukung stabilitas rupiah. Jadi secara keseluruhan Mbak Jessica, memang pertumbuhan ekonomi akan didorong oleh permintaan domestik, termasuk dipengaruhi oleh kegiatan pemilu tadi, tapi juga didorong tentunya oleh stabilitas perekonomian, harga, inflasi, nilai tukar yang tetap terjaga. Ini juga yang menjadi alasan kami, kalau boleh saya sharing kembali, keputusan rapat Dewan Gubernur pada RDG Desember lalu yang mempertahankan BI rate, suku bunga kebijakan Bank Indonesia tetap pada level 6%. Tentu tujuannya yang pertama ini adalah sebagai langkah pro stability kita menjaga nilai tukar rupiah dan sebagai langkah preemptif kita untuk menjaga inflasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Mbak Iya Jessica. Pak. Pak, tapi kalau kita melihat di tahun 2023 ini pada pekan lalu Menteri Perdagangan sudah merilis neraca perdagangan Indonesia sepanjang tahun 2023 dan melihat adanya ekspor kita tidak sebagus tahun-tahun sebelumnya. Memang ini ada COVID sebelumnya dan banyak faktor lainnya. Bagaimana ini dampaknya terhadap nilai tukar rupiah, terutama di tahun 2023 Pak? Kita banyak sekali melihat stabilitas nilai tukar rupiah yang ya naik turun, bahkan waktu itu hampir menyentuh 15.000. Kemudian banyak sekali kebijakan yang sudah dikeluarkan Bank Indonesia. Mungkin sedikit evaluasi Pak terkait dengan stabilitas nilai tukar rupiah Pak. Jadi saya sampaikan tadi memang tahun lalu itu adalah tahun ketidakpastian di pasar keuangan dunia ya. Ketidakpastian terhadap stance arah kebijakan moneter negara-negara maju yang saat itu terus meningkatkan suku bunga kebijakannya merespon inflasi yang tinggi. Dan ini yang pada gilirannya berpengaruh terhadap stabilitas mata uang dunia termasuk Indonesia. Jadi pada saat itu US dollar khususnya menguat sangat tajam dan kemudian memberikan tekanan kepada mata uang negara-negara berkembang. Di akhir Desember ini, kemudian di Januari ini terlihat bahwa Amerika sudah mulai mengurangi tensi untuk menaikkan suku bunga kebijakan. Ini sejalan dengan inflasinya yang sudah mulai melandai. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dunia dan negara maju yang semakin lambat. Kondisi inilah yang pada akhirnya mulai merubah stance kebijakan negara maju termasuk The Fed yang mempertahankan policy rate-nya. Fed Fund Rate bertahan pada level 5,75 di bulan lalu. Ini dengan kondisi ini pada gilirannya berdampak kepada aliran modal ke negara berkembang termasuk Indonesia. Kita perhatikan bahkan di bulan Desember kemarin aliran modal sudah mulai masuk yang berdampak positif terhadap mata uang kita rupiah yang menguat sekitar 1% point to point dibandingkan dengan akhir November. Kami perkirakan ke depan aliran modal ini akan terus berlanjut ke Indonesia yang pada gilirannya ini akan menopang neraca pembayaran kita secara keseluruhan. Dan di tengah pada saat bersamaan ekspor kita tidak sekuat dengan kondisi sebelumnya. Gabungan ini yang pada gilirannya di second semester kedua bahkan Fed Fund Rate kami perkirakan akan semakin turun. Yang pada gilirannya akan semakin menambah aliran modal ke negara berkembang. Dan kami meyakini bahwa nilai tukar ke depan akan terus menguat Mbak Jessica yang pada akhirnya akan berdampak positif terhadap inflasi kita tadi. Oke, Pak Firman, pertanyaan selanjutnya tentu akan banyak langkah Bank Indonesia yang akan diambil untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi kita agar tetap positif. Namun apa langkahnya kita akan jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Zona Bisnis dan saat ini kami akan mengajak Anda untuk kembali berdiskusi dengan Bank Indonesia untuk membicarakan bagaimana langkah Bank Indonesia di tahun 2024 untuk mendukung pertumbuhan ekonomi domestik. Dan saat ini kami masih terhubung dengan Bapak Firman Muhtar selaku Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia. Pak Firman, kalau tadi di segmen sebelumnya kita sudah membicarakan bagaimana proyeksi pertumbuhan ekonomi global dan juga domestik dan bagaimana di tahun
2023 nilai tukar rupiah dan juga perekonomian yang masih dipengaruhi tensi geopolitik dan juga suku bunga yang masih tinggi. Selanjutnya yang kami ingin tanyakan, untuk di tahun 2024, kalau kita lihat di bulan Desember 2023, Bank Indonesia ini menahan BI rate di level 6% ya Pak ya. Nah kira-kira Pak, BI rate yang berada di level 6% ini seberapa besar dampaknya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi domestik di tahun 2024 ini? Jadi seperti sampaikan tadi bahwa memang BI rate suku bunga kebijakan yang kita pertahankan di level 6% ini pertama adalah sebagai langkah kita untuk tetap menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dan langkah antisipatif, preemptif, apapun itu atau forward looking untuk tetap menjaga stabilitas inflasi. Ini adalah bagian dari kebijakan moneter kita yang pro stability. Jadi itu pertama, langkah kita untuk menjaga stabilitas adalah kebijakan moneternya adalah pro stability. Ditempuh dengan BI rate tadi yang bulan Desember lalu kita pertahankan di 6%. Yang kedua, saat bersamaan kita paham kita terus harus mendorong pemulihan ekonomi. Dan ini didukung oleh satu bauran kebijakan lain yang sifatnya pro growth. Yakni apa? Kebijakan makroprudensial tetap akomodatif. Itu yang pertama. Yang kedua, pro growth-nya adalah bagaimana kita mendukung ekonomi keuangan digital. Jadi langkah ini yang kita lakukan, Mbak. Kebijakan-kebijakan moneter yang pro stability, karena dengan stability kita bisa bergerak. Namun kita perlu akselerasi melalui kebijakan makroprudensial, kebijakan sistem pembayaran, dan kebijakan pendukung Bank Indonesia lainnya yang pro growth, sehingga tetap ada ruang untuk terus mendorong pemulihan ekonomi. Oke, ini berarti 6%, BI rate 6% ini untuk mendukung pemulihan ekonomi dan juga mendukung pertumbuhan ekonomi di tahun 2024. Tadi Bapak sempat menyinggung ada beberapa instrumen lain. Kalau kita lihat di tahun 2023 memang BI sudah merilis beberapa instrumen Pak. Ini sekuritas rupiah, kemudian sekuritas falas. Kemudian kalau kita lihat lagi ke belakang ada DHE begitu ya Pak. Bagaimana ini Pak semua bisa mendukung pertumbuhan ekonomi? Jadi tentunya di samping kebijakan-kebijakan yang konsisten menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan, kita juga lakukan berbagai inovasi. Inovasi bagaimana kita memperkuat arah kebijakan kita tersebut. Tahun lalu kami sudah terbitkan namanya Sekuritas Rupiah Bank Indonesia, SRBI. Ini adalah bagian dari instrumen moneter yang pro market, yang tujuannya tentunya adalah untuk memperkuat strategi kebijakan operasi moneter kita. Satu sisi lain adalah bagaimana ini kemampuan untuk menarik aliran modal masuk yang saat bersamaan bisa mendukung aliran modal dan stabilitas nilai tukar rupiah. Dan yang ketiga adalah terus memperdalam kondisi pasar keuangan, pasar uang rupiah. Jadi arah ini yang dilakukan. Tentunya inovasi ini kami evaluasi dari waktu ke waktu dan perkembangannya cukup positif Mbak Jessica. Untuk SRBI ini aliran yang masuk yang sudah diterbitkan itu ada sekitar sampai dengan pertengahan Desember sekitar 229 triliun. Di mana di dalamnya ada sekitar 23%-an atau tepatnya 52 triliun itu adalah pasar sekunder yang dilakukan yang dibeli oleh asing. Ini ceritanya apa? Memang pada akhirnya aliran modal ini akan mendukung sekali lagi upaya kita menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dan ini saya sampaikan juga adalah bagian dari kita memperkuat instrumen pasar terbuka kita yang pro market. Nah di samping ini tadi juga seperti disampaikan oleh Mbak Jessica, kita terbitkan juga berbagai inovasi melalui SUHBI, Sekuritas Falas Bank Indonesia, yang langsung menggunakan currency mata uang falas, dan juga ada tadi SUHBI itu sukuk, SVB itu sekuritas falas, dan terakhir bagaimana kita mengoptimalkan TD, term deposit DHE falas, yang seperti Mbak sampaikan tadi, juga bagian dari kita menarik aliran modal dan pada akhirnya mendukung ketahanan eksternal dan stabilitas perekonomian.
Oke, Pak Firman, kalau itu kan tadi instrumen yang sudah diterbitkan oleh Bank Indonesia dan juga BI sudah menahan suku bunga acuan di level 6%. Ini pada bulan Desember 2023. Terakhir Pak, untuk tahun 2024, kira-kira langkah BI selanjutnya apa sih Pak? Apakah akan ada penerbitan instrumen moneter lainnya? Atau mungkin ada bocoran Pak, kira-kira kapan menurunkan suku bunga? Jadi terima kasih Mbak Jessica. Bank Indonesia selalu memantau perekonomian dan kita lakukan selalu rapat RDG bulanan secara rutin tiap bulan. Rapat Dewan Gubernur bulanan ini kita mengevaluasi data-data terkini, kemudian merumuskan kebijakan apa yang harus kita lakukan. Bukan hanya saat ini ya, tapi kita juga memantau ke depan. Jadi sifatnya jauh ke depan, antisipatif dan forward looking. Inilah pada akhirnya akan berpengaruh terhadap stance kebijakan moneter kita dan kemudian bagaimana kita merumuskan berbagai strategi lainnya termasuk inovasi kebijakan. Jadi semuanya ini Mbak Jessica kalau boleh saya sampaikan kita sifatnya data dependent, kita akan lakukan rumuskan di tiap bulan dan nanti kita akan lihat langkah-langkah selanjutnya. Yang pasti tujuannya adalah sebagaimana mandat adalah menjaga stabilitas perekonomian guna turut mendukung pemulihan ekonomi Mbak Jessica. Oke, berarti kita akan tunggu ya Pak di bulan Januari ini bagaimana nanti rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia dan kita nanti akan follow up Pak. Nanti kira-kira akan ada kebijakan apa selanjutnya atau bagaimana dengan pertumbuhan perekonomian global ataupun domestik ke depannya. Terima kasih Pak Firman Muhtar selaku Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia sudah memberikan insight pada pemirsa Metro TV pada pagi hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.